In His eyes I'm precious. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu bersama dengan teman-teman kalian dari Kids GBI Sukawarna. Shalom semuanya, apa kabar semuanya? Kakak percaya kita dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, kita semua mengalami sukacita perlindungan Tuhan. Amin. Ayo hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan lagi, karena Dia sangat baik. Dia Allah pemenang. Ya, Dia yang layak menerima pujian sembah kita. Ayo sebelum kita memuji Tuhan, sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di tempat di mana kalian ada. Kita sama-sama berdoa, menyiapkan hati untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ayo ikuti Kak Jenny berdoa dari tempat kalian masing-masing ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan buat saya beribadah lagi kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ibadah saya melalui siaran di Radio Maestro, saya mau bersukacita, saya mau bergembira karena Tuhan yang menjadi penolong saya, karena Tuhan juru selamat saya yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian, yang sudah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, saya mau memuji dan membesarkan Engkau. Sore hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, saya mau memuji Engkau. Haleluya. Yang sudah siap sama-sama katakan dalam nama Yesus, amin. Ya. Nah, puji Tuhan adik-adik, sore hari ini kembali dengan teman-teman kalian ya. Ayo dengan Intan, Davin, dan Jelita sama-sama kita mau naikkan pujian kita mau bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama puji Tuhan. Shalom teman-teman. Ayo kita bersukacita memuji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ayo kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.
tersenyum dan sebarkan kasih, dan ku mau ucapkan Shalom. No matter how I feel, no matter how I look, don't worry, be happy, sebab Yesus di dalamku. Mau selalu tersenyum dan sebarkan kasih, ucapkan Shalom agar sekelilingku melihat dan muliakan Bapa. Ku mau selalu tersenyum, mau selalu terkasih dan tidak kasar. Shalom, no matter how I feel, no matter how I look, don't worry, be happy, sebab Yesus di dalamku. Yesus ada dalamku dan segala kasih, ucapkan Shalom agar sekelilingku melihat dan muliakan Bapa di surga. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ayo, kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau bertepuk tangan ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Wow, kita punya Tuhan yang hebat. Dia gak pernah berubah. Haleluya. Sekarang sampai selama-lamanya. Kita patut bersyukur. Kita mengagung-agungkan namanya. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Siapa yang gak pernah berubah? Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Iya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin, adik-adik. Dia Allah kita yang perkasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, yuk, karena itu sore hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mau lebih lagi mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita sembah, ya. Karena itu mari bersama-sama dengan teman-teman kalian kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, pujian yang sangat indah yang mengatakan bahwa kita selalu ada dalam hati Tuhan, kita selalu ada dalam pikirannya, kita ada dalam rencananya. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini. Di tanganmu ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, yes Jesus, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita mau berbahasa roh, kita mau mengagung-agungkan nama Tuhan. Karena syikina nama Elah, syikina Jesus. Kami selalu di pikiranmu Tuhan. Walau keadaan kami saat ini seperti ini, kami percaya Engkau masih memandang kami. Engkau masih menaruh kami di tangan-Mu. Engkau masih menaruh kami di pikiran-Mu Tuhan. Engkau gak pernah tinggalin kami Tuhan. Satu detik pun Kau gak pernah ya Tuhan Yesus. Karena syikina Jesus. Karena syikina nama Elah. Haleluya. Ku di pikiranmu, ku di tanganmu, di tanganmu, haleluya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa setiap kami selalu ada di dalam hati-Mu dan ada dalam pikiran-Mu. Sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu mendengar suara-Mu yang boleh mendatangkan damai dan keteduhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu laki-laki dan anak-anak-Mu perempuan, dan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami ya Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi pegangan yang menuntun kami dalam hari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Berapa banyak dari adik-adik semua yang merasakan sukacita? Haleluya, puji Tuhan ya. Saat kita bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita mengalami lawatan Tuhan ya. Dan tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa kita ada di hati Tuhan. Kita ada dalam pikiran Tuhan ya. Jadi adik-adik, sore hari ini biarlah tidak ada satupun dari kita ya yang merasa bahwa Tuhan jauh dari kita ya, bahwa Tuhan seolah-olah tidak mempedulikan kita ya. Tuhan sangat mempedulikan kita ya. Dia tidak pernah jauh dari kita, Dia senantiasa
ya, memiliki kita dalam pikiran dan hatinya, ya. Nah, adik-adik, sore hari ini yuk sama-sama kita mau buka kitab Matius, ya. Kitab Matius pasal yang ke-28, ya. Kita masih dalam peringatan, ya, akan peristiwa kebangkitan Yesus dan hari-hari, ya, selama dia ada di bumi, ya. Jadi adik-adik, sejak Yesus bangkit, ya, Yesus menghabiskan waktu sekitar 40 hari, ya, untuk dia terus berjalan di dunia ini. Dia menemui muridnya satu persatu, dia menguatkan mereka satu persatu, ya. Dia memastikan bahwa murid-murid yang selama ini mengikuti Yesus tahu bahwa dia benar-benar bangkit, ya. Yesus sangat mempedulikan setiap murid-muridnya, sama seperti dia mempedulikan setiap kita, ya. Ayo, karena itu kita mau buka Matius pasal yang ke-28, ya. Kakak mau ajak kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ya, Matius 28 ayat yang ke-5 mulai sampai ayat yang ke-10, ya. Nah, yuk kita sama-sama baca, ya, dari ayat yang ke-5, ya. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ayat ke-7, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9 berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10, ayo kita baca dengan suara yang keras. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Kita katakan amin, ya. Nah, adik-adik, peristiwa yang barusan kita baca masih seputar kebangkitan Yesus, ya. Ini diceritakan oleh Matius, ya. Jadi kita tahu bukan ketika di hari pertama minggu itu, hari Minggu, ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus, khususnya yang perempuan itu, mereka menengok ke kubur, ya. Mereka membawa rempah-rempah, ya. Mereka mau merempahi, ya, mayat Yesus. Ternyata mereka menemukan bahwa, ya, kubur sudah terbuka, ya. Batu yang menutupnya sudah bergeser dari tempatnya, ya. Dan ketika mereka menengok, ternyata tubuh Tuhan Yesus tidak ada di sana, ya. Dan ayat 5 mengatakan malaikat, ya, berkata kepada murid-murid Yesus yang perempuan yang datang itu, janganlah kamu, ya, janganlah kamu takut, ya, jangan takut, ya, nggak perlu takut, ya. Malaikat Tuhan bilang, ya, mayat Tuhan Yesus itu nggak diambil kemana-mana, ya, nggak hilang Tuhan Yesus, ya. Dikatakan, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Buat murid-murid Tuhan Yesus, Yesus itu sudah disalibkan, Yesus itu sudah mati, ya. Tapi malaikat bilang, "Hei, Yesus tidak ada di sini. Ia sudah bangkit." Ya.
ia sudah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Malaikat bilang, tuh coba lihat ya buktinya nih. Tempat Yesus berbaring ya. Tidak ada lagi tubuhnya ya. Bahkan kita dengar dari pembacaan minggu lalu bahwa apa? Ya, kain kafannya, kain pengikat kepalanya sudah tergulung dengan rapi. Ya. Nah, adik-adik, malaikat mengatakan, "Ayo, ya, jangan takut. Justru harus kasih tahu sama teman-teman yang lain." Ya, bahwa apa katanya? Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Tapi bukan cuman itu. Dikatakan apa adik-adik? Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Wah, adik-adik, ya, bukan cuma berita bahwa Yesus sudah bangkit, ya, tapi dikatakan bahwa Yesus, ya, menunggu murid-muridnya ketemu lagi di Galilea. Wah, adik-adik, ini sungguh satu berita yang sangat baik, ya. Sungguh berita yang sangat baik, ya. Bukan hanya Yesus tidak ada di antara orang mati. Bukan hanya Yesus sudah bangkit. Tapi dikatakan apa? Akan melihat dia lagi, ya. Akan melihat lagi Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu sama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana rasanya adik-adik ya? Kalau kita punya orang ya yang kita sayang ya, terus mungkin kita berpisah sementara waktu ya, tapi kemudian kita ketemu lagi. Aduh, itu senang banget ya. Nah, seperti itu ya, bahkan lebih dari itu ya, perasaan murid-murid Tuhan Yesus ya. Karena terakhir mereka melihat Yesus itu mati di salib adik-adik. Ya, Yesus sudah mati. Mereka lihat bagaimana Yesus itu begitu parah terluka ya, dengan mahkota duri menancap di kepalanya ya, tangan kakinya berlubang karena ditusuk paku yang begitu besar ya. Kemudian apalagi? Wah, tubuhnya sudah berdarah-darah ya. Bahkan lambungnya ditusuk dengan tombak ya, ketika saat terakhir Yesus di atas kayu salib ya. Mereka mengingat Yesus dengan bayangan seperti itu ya. Sehingga ketika mereka mendengar dari malaikat, jangan takut ya. Yesus itu tidak ada di antara orang mati, tidak ada di sini. Kubur ini sudah kosong. Karena apa? Yesus sudah bangkit ya. Nah, adik-adik, Alkitab berkata segera ya mereka pergi dari kubur itu ya, dengan takut, dalam arti pasti ya, kalau kita mendengar berita itu pasti deg-degan adik-adik ya, tapi juga ada sukacita yang besar. Karena apa? Yesus memang tidak ada di kubur ya, tapi bukan karena dia diambil, bukan karena dicuri, tapi Yesus sudah bangkit ya. Yesus sudah bangkit, dan Yesus yang bangkit ini ya sudah mendahului mereka ke Galilea ya, dan menunggu untuk bertemu mereka di sana ya. Nah, ketika mereka berlari adik-adik ya, mau cepat-cepat ngasih tahu sama teman-teman yang lain ya, Alkitab berkata, Yesus sendiri berjumpa dengan mereka ya, dan berkata, "Salam bagimu ya, salam bagimu ya." Dan ya, ketika mereka menyembah dia, Yesus bilang, "Jangan takut." Ya, kembali dikatakan jangan takut. Ya, Yesus mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan malaikat. "Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku," Yesus bilang, ya, bahwa aku akan menemui supaya murid-murid yang lain pergi ke Galilea ya, dan di sana katanya mereka akan melihat aku ya. Wah, adik-adik ya, luar biasa ya. 2 kali ya perkataan jangan takut didengarkan murid-murid Tuhan Yesus. Pertama oleh malaikat, yang kedua oleh Tuhan Yesus.
Adik-adik, tahukah ya bahwa perkataan jangan takut ya di dalam Alkitab disebutkan sebanyak 365 kali. Ya, sebanyak 365 kali ya. Loh, 365 ya, Kak. Iya, adik-adik, ya. Sama dengan jumlah hari-hari dalam satu tahun, ya. 365, ya. Berarti apa, adik-adik? Ya, untuk setiap hari yang kita jalani, ya. Untuk setiap hari yang kita jalani dalam satu tahun, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Ya, Tuhan katakan apa? Ya, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Yesus sudah bangkit, adik-adik. Ya, Yesus sudah menang mengatasi maut. Ya, Dia sudah mengalahkan kematian. Ya, kita percaya ya bahwa Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang mengatasi maut, Dia hidup di dalam kita. Amin. Kalau Yesus hidup di dalam kita, maka kuasa kebangkitannya juga bekerja di dalam kita. Amin. Ya, yuk kita bilang sama kiri kanan kita. Ya, kalau adik-adik lagi di rumah, mungkin ada siapa? Ada papa, mama, ada opa, ma, atau adik kakak bilang jangan takut. Ayo tepuk pundaknya, bilang jangan takut. Ya, setiap hari kalau kita mulai merasa, aduh ya, dengar berita begini ya, atau ada pikiran, ada bayangan yang bikin kita takut, langsung kita tepuk diri sendiri, tepuk dada kita, hey jangan takut, jangan takut. Ya, karena apa? Yesus sudah bangkit. Ya, dan Alkitab mengatakan 365 kali perkataan jangan takut. Ya, setiap hari Tuhan mau bilang jangan takut. Ya, karena apa? Yesus. Ya, Yesus sudah. Ya, adik-adik, karena Yesus yang sudah mengatakannya kepada kita. Ya, Yesus yang sudah mati bagi kita dan juga sudah bangkit bagi kita. Ya, tadi kita sama-sama menyanyikan pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu. Adik-adik, itu perkataan yang benar. Sekalipun kita tidak merasakan, tapi betul kita ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Gimana taunya, Kak? Karena Yesus sudah datang ke dunia dan Dia mati di salib buat kita. Ya, Yesus mau datang ke dunia mati di salib karena apa? Dia memikirkan kita, adik-adik. Ya, Dia tidak mau kita masuk ke neraka. Karena itu Yesus, ya, Dia naik ke atas kayu salib, ya. Dia lebih baik. Yesus lebih baik mengorbankan dirinya, mati di kayu salib supaya kita selamat. Ya, adik-adik, itu sebabnya jangan kita takut. Ya, Yesus yang sudah senantiasa memikirkan kita. Dia datang ke dunia, Dia naik ya ke kayu salib untuk menanggung segala penderitaan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya jangan ada satupun dari kita masuk ke neraka. Kalau Yesus sudah datang, Dia mau mati di kayu salib buat kita. Ayo adik-adik, kita mau percaya ya bahwa setiap hari dalam hidup kita pun Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan menanggung kita. Tuhan Yesus akan membela kita. Tuhan Yesus akan menolong dan menyertai kita. Amin adik-adik. Ya, karena itu ayo kita mau bersyukur hari ini ya. Kita mau ganti ya segala perasaan takut kita. Kita mau ganti pikiran kita yang mengandung ketakutan ya. Kita mau ganti perkataan kita ya. Jangan lagi perkataan-perkataan yang mengandung ketakutan ya. Jangan lagi perkataan yang memberitakan hal-hal yang menakutkan ya. Tapi kita mau bilang sama diri kita jangan takut ya. Bilang sama papa mama jangan takut ya. Sama opa oma bilang jangan takut ya. Setiap hari kita bilang jangan takut. Karena apa? Yesus sendiri yang bilang sama kita jangan takut. Amin adik-adik. Yuk, karena itu ya, mari sama-sama ya kita mau mengingat ya apa yang dikatakan dalam Matius 28 ini. Jangan takut ya. Jangan takut. Amin adik-adik. Ayo sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Karena Dia sendiri yang mengatakan kepada kita jangan takut, ya. Kita mau ingat, Dia datang jauh-jauh dari surga, turun ke dalam dunia, mati bagi kita supaya kita selamat. Supaya jangan satu pun dari kita yang binasa, jangan satu pun dari kita yang percaya kepadanya masuk ke neraka. Karena itu jangan takut, ya. Yesus sudah menang atas maut, Dia sudah bangkit bagi kita, ya. Ayo kita jalani hari-hari ke depannya dengan keyakinan. Yesus yang sudah bangkit, Dia pasti menolong kita, Dia pasti akan membebaskan kita, Dia pasti akan memulihkan, ya, keadaan yang kita alami hari-hari ini di tengah kota dan bangsa kita. Kita mau berkata satu dengan yang lainnya, jangan takut. Amin. Ayo sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan teman-teman kalian. Bagiku di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu, Tuhan, pengasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau karena Engkau sungguh baik. Yuk adik-adik, ikuti kajian ini berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau sahabat kami. Engkau Tuhan kami. Engkau Bapa kami yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah datang ke dunia ini. Mati ganti kami. Engkau sudah mengalahkan maut. Dan Engkau sudah bangkit dari kematian. Engkau juga yang sudah berkata, jangan takut. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini, saya mau berkata kepada diri saya, jangan takut. Saya juga mau berkata kepada yang lainnya, jangan takut. Karena Engkau sendiri yang sudah mengatakannya. Terima kasih Tuhan. Saya selalu ada dalam pikiran-Mu. Saya selalu ada di hati-Mu. Dan saya percaya hari-hari saya ke depannya ada di dalam tangan Tuhan. Kota saya dan bangsa saya, bahkan dunia ini ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang kendali atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, ibadah kita sore hari ini akan berakhir. Ya, sebelum kita akhiri, ayo sama-sama kita mau menaikkan doa Yabes, ya. Kita minta berkat Tuhan yang terbaik, ya, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita, ya, karena Dia Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Ayo sama-sama kita naikkan doa ini bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang Tuhan kasihi, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Bapa di surga. Ayo
kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, buka hati untuk terima berkat terbaik dari Allah Bapa. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan Bapa di surga, engkau berharga di matanya. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena itu jangan takut. Jangan takut. Karena dia sendiri yang mengatakannya kepada engkau, jangan takut. Terimalah kasih sayang Allah Bapa, anugerahnya yang berlimpah-limpah di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita semua, bahkan yang sudah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang ya. Tetap semangat, tetap tersenyum, bilang jangan takut karena Tuhan menyertai kita. God bless you. In His eyes I'm precious. Walaupun jatuh Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah bersama Sekolah Minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.